Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan mencoba mendatangkan Victor Valdepenas dari Real Madrid tanpa klausul kunci menurut sebuah laporan. Diavolo sekarang kembali mencoba untuk menandatangani bek muda milik Madrid pada musim panas mendatang tanpa klausul penting di dalamnya. Matteo Moretto pun menyatakan hal senada. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Press. Pemain Spanyol itu sangat diinginkan oleh AC Milan yang telah memantaunya selama beberapa waktu terakhir. Klub saat ini sedang dalam pembicaraan dengan agennya yaitu Alejandro Camano untuk membahas struktur kesepakatan tersebut. Namun ada satu aspek yang tidak meyakinkan bagi AC Milan. Klub tidak ingin mengulangi negosiasi sebelumnya dengan Los Blancos yang biasanya mempertahankan hak sebesar 50% dalam kontrak penjualan pemain di masa depan. Ungkapnya. AC Milan siap mendatangkan striker kelas dunia pada musim panas mendatang setelah gagal datangkan Gianfilippo Mateta menurut sebuah laporan. Milan News 24 mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa batalnya kesepakatan antara Milan dan Crystal Palace untuk transfer Mateta ke San Siro telah menunjukkan bahwa klub siap melakukan investasi signifikan pada musim panas mendatang. Tujuan utamanya adalah memberikan Massimiliano Allegri striker kelas dunia. Meskipun begitu, dalam beberapa hari terakhir telah muncul tentang masa depan Allegri yang sekarang tampaknya tidak pasti di San Siro. Jadi masih harus dilihat dalam beberapa bulan ke depan apakah Allegri akan bertahan atau justru pergi sebelum mendapatkan striker impiannya. Selain itu, Rossoneri juga tidak berencana untuk kembali menjual para pemain bintang mereka karena Christian Pulisic dan Rafael Leao tidak dianggap untuk dijual. Kecuali ada tawaran yang bagus hadir di atas meja untuk salah satu nama bintang Milan itu karena klub berencana membangun lini serang yang kuat pada musim panas. Massimiliano Allegri siap bertaruh pada Adrien Rabiot yang berpotensi absen dalam derby menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kehadiran Rabiot dalam derby masih belum jelas karena jika dia mendapatkan kartu kuning lagi pada pertandingan melawan Cremonese, maka dia dipastikan absen melawan Inter pada lanjutan Serie A pekan berikutnya. Namun tampaknya Allegri tidak akan menyimpannya dan pelatih Italia itu terlihat akan sekali lagi mengandalkan tenaga mantan gelandang Juventus itu. Allegri juga tampaknya siap mengambil resiko bermain dalam derby tanpa Rabiot sehingga besar kemungkinan dia akan kembali menjadi starter pada pertandingan akhir pekan ini. Keputusan ini juga tidak lepas dari kedewasaan serta pengalaman dari pemain 30 tahun di atas lapangan. Selain itu dia juga mampu memainkan peran penting di lini tengah. Namun tampaknya Rabiot akan bermain cukup hati-hati pada pertandingan akhir pekan ini agar tetap tersedia pada laga derby melawan si ular. Pervis Estupinan bisa meninggalkan AC Milan meskipun baru bergabung pada musim panas lalu menurut sebuah laporan. Sebelumnya Milan menilai Estupinan sebagai pengganti sepadan bagi Theo Hernandez yang dijual ke Al Hilal pada musim panas kemarin. Namun performanya jauh dari ekspektasi serta penampilan Davide Bartesaghi yang terus meningkat membuat situasi bek kiri Ekuador itu semakin rumit. Diavolo mengeluarkan dana sebesar 18 juta euro untuk membawa keluar Estupinan dari Brighton. Namun sekarang Milan News 24 mengutip Calciomercato.it yang melaporkan bahwa Bologna menjadi klub yang tertarik untuk menyelamatkan karir Estupinan yang kesulitan mendapatkan menit bermain di San Siro. Bologna serius mengevaluasi profil bek kiri milik Rossoneri itu dan tampaknya mereka siap mengajukan proposal serius pada musim panas mendatang. Kemungkinan mereka akan mencoba membawa Estupinan dengan skema pinjaman serta opsi untuk membeli, tetapi tampaknya Milan lebih tertarik dengan skema yang lain. Matteo Gabbia tampaknya tidak akan tersedia pada pertandingan melawan Cremonese menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa kondisi Gabbia saat ini masih belum diputuskan. Hal ini jelas cukup membingungkan karena pertandingan melawan Cremonese sudah semakin dekat. Sebelumnya dia melewatkan pertandingan melawan Parma karena kram di paha dan ini bukanlah cedera otot atau tendon. Kemarin Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bek tim nasional Italia itu masih berlatih secara terpisah dan masih belum ada informasi lebih lanjut apakah dia akan tersedia untuk mengisi lini pertahanan atau tidak. Di sisi lain, Milan News 24 melaporkan hal serupa dan menyatakan bahwa kondisinya masih banyak kekhawatiran. Medis tidak ingin mengambil risiko apapun dan lebih suka Gabbia pulih secara bertahap sehingga mereka tidak akan terburu-buru memaksanya kembali bermain dan membuatnya berpotensi absen lebih lama. AC Milan sempat hampir merekrut Gelson Martin sebelum Rafael Leao dan sekarang dia memuji bintang Portugal itu. Martin membahas hubungan persahabatannya dengan Leao serta situasi ini yang sempat dihubungkan dengan Rossoneri. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan News. Benarkah saya hampir bergabung dengan Milan pada tahun 2018? Saya tidak tahu apakah saya benar-benar dekat, tetapi sekarang ini adalah bagian dari masa lalu. Sekarang saya di Olympiakos dan mencoba melakukan yang terbaik di sini. Tapi Milan adalah klub yang hebat. Biarkan saja para pemain yang telah mengenakan seragam itu. Sekarang teman baikku
seperti Leo bermain di sana. Kami berbicara tentang klub top. Hubunganku dengan Leo, kami adalah teman baik. Dia adalah pemain yang sangat baik dan dia hanya perlu terus bekerja untuk menjadi salah satu yang terbaik. Kritik dan pasang surut adalah bagian dari sepak bola. Tidak ada olahraga yang bisa membuat Anda bersinar setiap hari. Tapi Rafa adalah pemain top yang akan terus berkembang. Ungkapnya. Target AC Milan musim ini adalah lolos ke Liga Champions dan peluang mereka semakin besar menurut sebuah laporan. Mengingat penampilan tim dalam beberapa pekan terakhir, tanpa impian untuk terus masuk ke dalam perburuan Scudetto hampir sirna. Sekarang posisi 4 besar yang merupakan tujuan utama pada awal musim menjadi lebih realistis untuk dikejar daripada posisi puncak. Milanis melaporkan bahwa ada beberapa hal penting dan salah satunya tentang poin koefisien UEFA. Saat ini Jerman masih duduk di urutan kedua di belakang Inggris dengan 17.428 poin. Sementara Italia duduk di urutan keempat dengan 16.857 poin. Tadi malam Bologna dan Fiorentina sama-sama berhasil lolos dari hadangan lawan mereka masing-masing. Hal ini tentu meningkatkan jumlah poin yang dimiliki Italia serta mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara. Kabar baiknya, jika posisi Italia terus meningkat, maka slot UCL musim depan juga akan bertambah. Ardon Jazari dinilai mirip seperti Sandro Tonali yang meledak bersama AC Milan menurut sebuah laporan. Jazari harus absen panjang pada awal kedatangannya ke San Siro karena mengalami cedera parah dalam latihan di Milanello. Sekarang dia telah kembali. Awalnya memang gelandang Swiss itu terlihat kesulitan, tetapi seiring berjalannya waktu, Jazari mampu menunjukkan kelasnya serta bermain bersama Luka Modric. Glanis melaporkan bahwa sejauh ini situasi Jazari mengingatkan para penggemar dengan sosok Tonali, seorang gelandang muda yang datang dengan harga tinggi dari Brescia dan dia berjuang mencapai level yang diharapkan klub pada awal kedatangannya. Awalnya Tonali kesulitan, tetapi akhirnya dia mampu menemukan ritme serta sentuhan terbaiknya saat berseragam merah hitam. Terlalu cepat untuk menilai Jazari pada musim pertamanya, jadi mari kita tunggu dan terus berharap dia mampu menjadi salah satu pemain andalan lini tengah rossoneri di masa depan. Marco Van Ginkel mengenang waktunya bersama AC Milan dan bercakapan canggung dengan Filippo Inzaghi. Van Ginkel diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport dan dia berbicara tentang masa lalunya berseragam rossoneri serta hubungannya dengan Inzaghi. Berikut komentar yang disampaikan melalui calciomercato.com. Itu adalah negosiasi yang cepat, ditutup pada hari terakhir pasar. Agen saya tiba-tiba menelpon saya dan berkata, kita harus segera pergi naik jet ke Milan. Saya ingat wawancara dengan Pippo Inzaghi di kantornya pada hari pertama di Milanello. Dia seharusnya menunjukkan kepada saya beberapa slide tentang cara bergerak di sekitar lapangan, tetapi dia berbicara dalam bahasa Italia, tidak mengerti apapun. Pada satu titik, saya mengatakan kepadanya, Tuan, saya tidak berbicara dengan bahasa Anda. Dia berpura-pura mengerti dan mencoba dalam bahasa Inggris, bahkan jika dia tidak terlalu mengerti. Inzaghi tidak memiliki manajemen tim yang hebat. Mungkin Anda bermain bagi selama beberapa pertandingan dan kemudian dia mencadangkan Anda. Tapi dia baru melatih dan saya selalu mengaguminya secara pribadi. Apakah saya ingat rekan-rekan saya? Ya, Rami membuat semua orang di ruang ganti tertawa. Saya sangat akrab dengan Suso, Dion, Bonaventura, dan Alex. Saat berlatih, Muntari hampir mematahkan pergelangan kaki saya. Untungnya itu hanya keseleo, tetapi saya harus absen selama 2 bulan. Dia meminta maaf kepada saya dalam segala hal dan saya menerimanya. Ungkapnya.